Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan kemuliaan kang rahayu. Masih bersama dengan saya Kitantra di channel Exa Tantra. Kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan tentang kesaktian mustika batu combong. Di sini kalau batu combong sendiri itu secara alami ataupun secara pure ataupun secara hanya hiasan ataupun satu biasa itu batu akik kalsidon yang di dalamnya terjebak sebuah unsur udara atau unsur apa yang mengikis akhirnya berlubang ataupun kadang manusia sengaja melubanginya. Tapi kalau secara hak atau hakikinya batu combong yang mustika itu batu yang terbuat dari alam yang mempunyai lubang di tengahnya yang sangat karismatik. Biasanya itu batu-batu Sulaiman, batu-batu bening-bening lah biasanya itu kalau combong. Padahal mustika combong sendiri itu adalah buatan alam yang punya fenomenal ataupun punya kekuatan gaib sendiri. Makanya di sini saya akan singkap beberapa cerita mengupas tentang cerita warga yang banyak beredar di masyarakat agar ada jalan terangnya ataupun ada sedikit kejelasannya tentang sepengetahuan saya. Oke, kita buka kembali ataupun kita buka dari awal mustika batu combong dan kesaktiannya. Batu combong itu batu yang berlubang di tengahnya, batu mustika yang ada lubangnya itu kayaknya kecil. Kalau orang bilang itu ada ya combong Katong Semar, combong Sumur Bandung ataupun combong macam-macamnya, banyak tergantung dari jenis batunya. Pada halayak warga biasanya itu dikenal mempunyai kekuatan mistis atau kekuatan supernatural, yaitu mempunyai kekuatan untuk pelet atau pengasih yang sangat luar biasa. Kita sekarang mengupas tentang mustika combong ya, bukan batu combong yang biasa buat akik seperti yang terpakai ini seperti ini. Di luar nalar manusia, batu combong tersebut energi kosmotiknya itu mempunyai energi untuk pengasihan, untuk penglaris orang dagang, penakluk hati perempuan, ataupun biasanya dipakai para laki-laki yang suka dengan gonta-ganti pasangan, suka menaklukkan perempuan, ataupun pedagang-pedagang yang untuk dipakai jualan biar pedagang itu mendapat kelarisan, ataupun biasanya para penagih hutang ataupun orang-orang yang bekerja di bidang keuangan. Karena apa? Orang yang didatangin ataupun orang yang kita ajak bicara itu akan luluh hatinya ataupun semacam terhipnotis gitu dengan daya magis yang ada di batu tersebut. Padahal sebenarnya haknya itu sih batu tersebut tidak punya kekuatan. Namun kita cerita dari sisi misterinya. Mengingatkan saya pada suatu cerita pada saat perjalanan saya di ibu kota dulu. Pada saat di ibu kota tersebut kita langsung bercerita pada batu combongnya. Seorang teman saya ini tanpa sepengetahuan saya ataupun biasa main sama saya, ternyata dia itu punya sebuah batu combong. Kayak ini dilihat nih orang ini punya aura yang berbeda, punya daya magis yang berbeda. Jadi auranya itu lebih apa ya? Lebih mantep lah gitulah, punya daya tarik, bukan kemantepan secara fisik bukan, tapi punya karismatik sendiri. Pada saat biasanya dia bekerja itu pimpinannya ya tahu sama dia, rekan-rekannya juga nurut semua sama dia, padahal secara fisik dia ataupun apa biasa-biasa saja, namun karismanya itu memang sangat luar biasa. Suatu saat dia suka sama perempuan, sebut saja namanya Aaron. Si Aaron ini dia suka sama seorang perempuan yang pada haknya itu perempuan ini ya masih bintang lah, ya anggaplah bintang.
itulah banyak yang suka sama dia. Suatu saat Aron ini ketemu sama perempuan itu, dia ketemu, dia menyapa, say hello, tapi no respon. Bahkan temen dari perempuan ini mengatakan gak bakalan kamu bisa dapet dia wanita luar biasa yang suka juga banyak dapat. Aron cuma mengatakan ya kalau memang jalannya Tuhan pasti nanti ada, kalau memang Gusti meridhoi pasti ada. Singkat cerita, hari ke hari ketemu tanpa menyerah, akhirnya perempuan itu bisa diluluhkan hatinya sampai orang yang dulunya menjauhi dia, yang dulunya gak suka sama dia itu bertekuk lutut sama dia. Dan juga heran, saya tanyain, bro hebat kamu ya, bisa menaklukkan hatinya, sedangkan sayangan kamu banyak, yang suka sama dia banyak yang lebih dari kamu. Bagi tips dong bro, rahasianya apa? Dia menjawab, gini Ki, jujur saya merasa tertantang akan perkataannya kemarin, akan sikap temennya kemarin yang mengatakan kamu nggak mungkin sekelas kamu bisa dapat dia. Saya tertantang Ki dengan hal itu. Akhirnya apa yang saya punya saya didayakan Ki. Oh, dengan cara apa kamu? Jujur, saya punya pegangan Ki dari bangku saya dulu. Apa sih pegangan apa? Ini loh Ki. Dia menunjukkan saya sebuah batu combong yang kecil, yaitu conggong cukup bulung, conggong yang hitam. Ya masternya combong lah kalau hitam. Ternyata di situ ada sebuah rambut yang terikat dalam lubang combong tersebut. Ini apa pada rambutnya? Dia mengatakan kemarin pada saat saya ke sana, saya ambil di sisirnya itu ada rambut, tak ambil kita talikan di sini dengan ritual khusus. Saya 2 hari puasa untuk mengikatkan rambut ini. Loh, fungsinya apa rambut ini? Dia mengatakan berarti hatinya sudah saya ikat untuk saya Ki. Saya puasai, saya mantrain, akhirnya alhasil dia pun bisa luluh sama saya Ki. Saya menjawab dan menjelaskan di situ. Berarti gaya magis dari batu ini mengandung pelet dong. Pelet itu sesuatu yang bisa mengubah pikiran orang. Pikiran orang yang bisa dirubah bro, kalau dengan sihir seperti ini namanya ini bukan murni dia suka sama kamu karena itu ada unsur magisnya. Biasanya batu-batu seperti ini itu mengandung magis. Karena apa? Orang yang gak suka kamu secara tidak wajar dia suka sama kamu, secara tidak wajar dia juga bisa berpaling pikiran dan hatinya, semacamnya kayak terhipnotis lah dan kekuatan itu. Apa nanti langgeng bro? Dia cuma menjawab ini, langgeng gak langgeng Ki, yang penting saya sudah pernah memiliki orang itu karena saya terjawab dengan tantangan dari temannya dan dari dia yang sangat sombong. Halayaknya ini memang kalau saya kupas batu combong ini memang punya kekuatan daya magis semacam pelet. Kalau santet itu menyakiti hati orang, menyakiti fisik orang, menyakiti jiwa orang. Kalau pelet ini unsurnya itu ke jiwa mereka atau pikiran atau hati mereka. Dari yang gak suka menjadi suka, dari yang benci menjadi takluk sama dia. Ya kalau dari sudut pandang saya ini mengandung unsur sihir juga. Sihir apa? Sihir mengubah hati seseorang, pikiran seseorang. Combongnya saya bilang bro gak bakal awet kalau pakai gini-gini. Dia menjawab iya Ki, gak apa-apa. Pada haknya jodoh mati rezeki yang sudah saya kupas kemarin itu haknya punya Gusti semata.
Namun sebenarnya yang bisa mengubah ataupun melakukan hatinya dia adalah bukan keyakinannya si bro ini kepada combongnya, tapi adalah doa-doa atau wirid yang diucapkan setiap malam meminta kepada Gustinya agar ditelurkan hati perempuan. Misteri batu combong atau batu berlubang ini memang mengandung daya magis untuk pelet, sangat kuat bila mana itu benar-benar mustika combong. Namun semuanya kekuatan hanya dari Gusti. Tidak seorang pun atau sebuah benda pun yang bisa merubah hati seseorang kecuali doa orang tersebut yang meminta agar bisa ditaklukkan hati seorang perempuan. Tetap hanya meminta kepada Gusti, tetap hanya memohon kepada Gustinya, karena bila mana Gusti sudah meridhoi, semuanya bisa berubah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Kitantra di channel Exa Tantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.